Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Saya awali, sudah kenal ya sedikit tentang beliau. Kita awali dari kegelisahannya Hans Jonas ini. Dia melihat ada bahaya besar yang banyak diabaikan orang yang bisa lahir dari teknologi. Dia melihat ada situasi apokaliptik. Situasi apokaliptik itu orang menyebutnya kan kiamat. Kita ini pelan-pelan menuju kiamat, kehancuran. Bukan karena memang waktunya kiamat, mungkin takdirnya Allah waktunya kiamat, tidak begitu. Kita sendiri yang menghancurkan hidup kita. Antara lain apa? Lewat sains dan teknologi. Kata Hans Jonas, ya memang dulu manusia itu, khususnya manusia modern, mengawali membangun peradaban ini dengan titik pijak sains. Dulu ada Francis Bacon yang punya adagium terkenal sekali, knowledge is power. Pengetahuan itu kekuatan. Siapa yang punya pengetahuan, dialah yang kuat, dialah yang menang. Mungkin adagium ini sekarang mungkin sudah tidak terlalu relevan lagi. Kalau sekedar pengetahuan, setiap orang bisa tahu apa saja hari ini dengan Google-nya, dengan gadgetnya, dengan medsosnya. Tapi zaman itu knowledge is power ini jadi pijakan orang untuk mengembangkan sains dan teknologi. Manusia tertantang untuk menguasai sebanyak mungkin pengetahuan, kemudian memanfaatkan pengetahuan itu untuk kehidupannya. Sampai di titik ini bagus. Tapi selanjutnya, semakin manusia mengembangkan teknologinya, dia semakin tidak mampu menguasai teknologi yang dia ciptakan. Akhirnya situasinya dibalik. Sekarang kita yang disetir oleh teknologi. Ini istilahnya Hans Jonas, ini kayak senjata makan tuan. Kita itu merancang teknologi untuk memudahkan kita. Jadi alat untuk tujuan kita biar lebih efektif, lebih cepat. Tapi kita tidak sadar kemudian teknologi yang kita ciptakan ini ngatur kita. Jadi dalam banyak hal, ya teman-teman bisa ngecek ya kayak HP kita, gadget kita, mekanisme apa saja, ketergantungan kita di banyak teknologi. Kita rasanya tidak bisa hidup tanpa itu, apalagi generasi Z hari ini. Generasi Z hari ini itu ya native-nya itu memang native teknologi. Sejak lahir sudah akrab dengan teknologi. Kalau generasi saya mungkin masih mending ya. Saya 70-an itu masih ngalami tidak ada listrik. Masih ngalami saya itu kalau mandi harus nimbo dulu. Kalau nggak nimbo ya rasain sendiri, tidak mungkin dapat air untuk mandi. Kalau kalian tinggal pencet hari ini tinggal muter keran. Kalau dulu ndak. Ngalami kalau maghrib semua berlomba-lomba mempa lampu. Kalian tidak ngalami situasi begitu. Masih ngalami kalau malam banyak suara kodok, suara jangkrik, padang bulan dan lain sebagainya. Sekarang padang lampu. Jadi seandainya tiba-tiba ada tragedi sehingga tidak ada listrik, tidak ada apa-apa, itu saya pernah ngalami. Mungkin lebih bisa survive. Tapi kalian yang generasi 2000 ke atas itu ya sejak lahir sudah teknologi. Kalian listrik mati 2-3 jam aja kan rasanya kiamat sudah dekat. Ini mau ngapain, ini listrik tidak ada, mau HP ya juga sinyal mati, mau itu kan kalian tersiksa sekali itu. Padahal mungkin 2-3 jam saja.
Kalian tidak bisa tanpa itu. Dulu saya bayangkan ya, ngantri di dokter misalnya, itu bisa berjam-jam tanpa HP kuat. Sambil ngobrol dengan orang sebelah-sebelah itu. Tapi sekarang saya tidak nyamin. Kalian tidak pegang HP terus ngantri lama, itu mending besok saja ngantrinya. Yang bikin kamu bertahan kan ada HP, terus kamu asik dengan HP-mu, ngantrinya tidak terasa. Sekarang beda sudah situasinya. Gara-gara apa? Teknologi. Kita disetir oleh teknologi. Kemarin waktu pandemi itu kuliah bisa libur kalau Zoom-nya error. Atau kamu sengaja bikin error. Kenapa? Kita dikendalikan oleh teknologi. Jadi situasi berbalik sekarang. Teknologi yang harusnya kita kendalikan berbalik jadi senjata makan tuan. Kita itu anak buahnya teknologi. Dan ini situasi apokaliptik. Ini bisa kiamat dunia manusia ini. Ya contohnya banyak. Ini contoh hari ini kan gadget. Kalau zamannya Hans Jonas ini ya banyak sudah teknologi-teknologi yang mengambil alih peran manusia. Yang manusia itu sampai tidak ada gunanya. Kayak dulu waktu kita mengkaji yang tentang cyborg, Donna Haraway, itu kan manusia itu habis sudah hari ini. Dulu manusia membangga-banggakan bahwa kita ini paling istimewa, pusatnya alam semesta. Tiba-tiba muncul teori heliosentris. Bumi tidak pusat, ya pusatnya matahari kok. Wong kita itu mengelilingi bumi kok. Jatuh kebanggaan kita. Kemarin kita merasa pusat seolah-olah semua memutari kita, ternyata tidak. Kemudian kita merasa bahwa manusia itu rasional loh. Kalau istimewa sekali bisa berpikir rasional. Tiba-tiba Freud datang bilang bahwa manusia itu sebenarnya dikendalikan oleh bawah sadarnya. Itu jatuh lagi kebanggaan kita kan. Kemarin membanggakan rasional, ternyata kita itu didorong saja oleh bawah sadar kita. Terus kita bangga lagi, manusia itu berkarya. Dia bekerja, menghasilkan sesuatu. Sekarang dibantah lagi. Katanya siapa? Wong yo ada pabrik yang memproduksi macam-macam sudah. Manusia tidak ngapa-ngapain, semuanya ada. Runtuh kebanggaan kita. Manusia ternyata tidak penting. Maka dibayangkan kan nanti kayak profesi-profesi banyak hilang. Tidak ada gunanya lagi. Termasuk dosen, termasuk mungkin guru, termasuk kayak saya ngomong kayak gini buat apa? Kalian nonton YouTube saja bisa. Ngapain? Itu lama-lama orang tidak merasa butuh itu. Jadi lama-lama manusianya tidak dibutuhkan. Jadi sekarang kalian kadang kalau teman datang kan malah sebel. Ngapain datang ke sini, ganggu saja. Kalian punya keasikan sendiri tanpa orang lain. Ini situasi apokaliptik. Bisa dibayangkan generasi yang akan datang seperti apa? Generasi hari ini itu mungkin karena sangat asik dengan dunianya sendirian. Sering saya bilang sosial skill-nya terancam. Kemampuan berinteraksi sesamanya terancam. Mungkin kalian tidak canggih lagi berkomunikasi dengan baik. Karena jarang bergaul. Tidak paham ini bergurau apa serius. Orang lagi gurau dia serius, marah-marah sendiri. Orang serius dia anggap bergurau, dia cuek. Kenapa? Tidak paham. Tidak ngerti. Apalagi urusan tata krama, adab, sulit sudah. Kadang-kadang mahasiswa itu, Pak, besok pagi saya bimbingan ya, saya tunggu Bapak di kantor jam 9. Itu luar biasa itu. Saya dipaksa untuk ke kantor jam 9 besok. Loh, saya tidak nyalain dia. Mungkin dia anggap itu sudah sopan itu. Kenapa? Dia tidak punya social skill yang mumpuni. Karena selama ini pengalaman dia ya bergaul dengan gadgetnya.
Di medsos itu kan kalian ngomong apa aja aman karena kamu tidak kelihatan siapa kamu. Tapi begitu ketemu real, gagap kalian. Oh, itu generasi ke depan bisa situasinya seperti ini. Lama-lama bisa manusia itu kehilangan kemanusiaannya. Nilai dirinya hilang. Yang saya omongkan ini sudah diramalkan oleh banyak filosof, sudah dikeluhkan oleh banyak ulama, banyak tokoh-tokoh. Tapi terus bagaimana? Nah, ini yang jarang orang mikir, terus bagaimananya itu. Yang berpikir kemudian salah satunya Hans Jonas ini. Ancaman situasi apokaliptik. Ancaman situasi kiamat manusia yang diciptakan oleh manusia sendiri. Mengatasinya bagaimana? Nah, itu ada kalimat dari bukunya Hans Jonas yang saya kutip. Kalau langkah pertama di tangan kita, tapi pada langkah kedua dan berikutnya kita sudah menjadi budak, kita sudah jadi hamba. Algoritma kita itu setengahnya adalah algoritma teknologi yang kita ciptakan. Gaya hidup kita mengikuti fasilitas teknologi yang kita miliki. Nah, ini jadi itu kan teknologi kita yang menciptakan. Awalnya iya, tapi selanjutnya dia yang ngatur kita. Jadi awalnya kita pencipta, tapi selanjutnya kita adalah hamba. Kita yang diperbudak. Jadi baik, ngaji ini saja, coba bayangkan ya. Laptopnya tidak ada sehingga tidak ada slide, tidak ada teknologi kan. Terus mikrofonnya tidak ada, ini kan juga teknologi. Ngaji ini minus teknologi bubar. Kalian dengarkan saya ngomong, itu suaraku paling 3 langkah ke depan, orang keempat tidak dengar sudah. Karena saya ngomongnya kan pelan. Jadi ngaji ini akan sangat tidak efektif. Berarti apa? Menyesuaikan ngaji. Menyesuaikan dengan teknologi. Jadi pada akhirnya ya kita penciptanya dan kita hambanya. Kamu boleh setelah ini pulang terus coba hidupmu dikurangi teknologinya. Minus teknologi. Sejak jam tangan itu kan teknologi. Laptopmu teknologi, gadgetmu teknologi. Sanyo di rumahmu, kulkas, dispenser apa. Coba itu minus, kalian tanpa itu semua. Jadi apa kalian? Itu saya tidak jamin kamu bisa tiap hari ngamuk-ngamuk marah-marah mesti. Nah, jadi ternyata kita itu sudah jadi hamba. Dan diramalkan oleh Hans Jonas, kita menuju malapetaka universal apabila kita membiarkan dinamika sekarang berlangsung terus. Ini sederhananya kata Hans Jonas, kita harus tahu remnya. Iya, manusia itu pinter, bisa bikin teknologi canggih, secanggih apapun yang dia inginkan. Tapi dia harus tahu kapan direm, kapan harus berhenti. Hari ini mungkin bahkan banyak orang yang ngapain sih repot-repot menikah. Kenapa? Ada teknologi yang bisa menggantikan fungsi-fungsi yang dikejar orang dalam pernikahan. Saya kapan itu baca teknologi boneka terbaru. Nggak enak ngomongnya ya. Tapi bisa begitu. Sekarang mulai ada tren orang, alah ngapain repot-repot sama orang, sama boneka saja aman. Nggak cerewet, nggak protes macem-macem, nggak bikin susah, nggak pernah pilek harus dibawa ke dokter, terus pokoknya aman lah. Loh, mikirnya jadi begitu. Ada apa? Karena ada teknologi yang ganti. Nanti anak sekolah juga begitu kan. Ngapain sih Pak capek-capek mencatat? Mbok yo pakai laptop. Sekarang itu kalau saya nulis di papan nih, itu apa ada mahasiswa yang ikut nulis? Tidak ada. Dia ngangkat HP-nya difoto. Jadi dosennya masih nulis di papan, dia moto.
Ngapain susah-susah. Bandingkan zaman saya kuliah dulu, kamu didikte loh sama dosennya, nulis di buku. Kalau ada dosen kayak gini mungkin tidak laku hari ini. Itu situasi hari ini. Kalau kita tidak ngerti kapan ngerem, ya yang canggih teknologinya, manusianya terpuruk. Jadi mungkin yang dipakai hanya 1-2 orang saja, sisanya habis. Jadi ini kalau tidak hati-hati, jadi teknologi bisa jadi simalakama. Coba kamu cek tragedi-tragedi luar biasa dalam sejarah itu, banyak yang karena teknologi. Bom atom kah? Reaktor nuklir bocor kah? Atau apalagi pesawat WTC tabrakan itu 911 itu kan ya teknologi semua kan. Gedungnya ya teknologi, pesawatnya ya teknologi. Apa yang bukan teknologi? Jadi buatan manusia sekarang mengancam memangsa kemanusiaan kita. Inilah situasi, kata Hans Jonas, malapetaka universal. Kalau kita biarkan. Oke, kita tahu sebenarnya tapi kita pura-pura tidak tahu. Kita anggap hidup ini baik-baik saja. Dan kita sering terus kaget-kaget. Kok bisa begitu situasinya? Ya ndak aneh wong, memang arahnya ke situ sejak dulu. Anak-anak kita itu kemarin kan kalian kaget kan, anak sekolah-sekolah itu loh kok keras-keras sekarang ya. Kok sadis-sadis ya. Loh kenapa ndak begitu? Wong dia tiap hari mainnya PUBG, mainnya game fighting, mainnya ya. Kalau game RPG itu kan gitu, masuk ketemu orang dipukul-pukul sampai mati, nyari musuh lagi. Ada yang double kill, ada yang triple kill. Nah iya kan, saya membayangkan kemarin itu kan ada video anak sekolah dan nenek-nenek tiba-tiba ditendang. Jangan-jangan anak-anak mempraktekkan kayak di game. Jalan-jalan terus ada orang diserang sampai jatuh terus wah double kill terus nanti. Jangan-jangan begitu. Oke ya, kita yang membuat, kita yang kaget. Oke, harus dirumuskan mekanisme mengatasinya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.